Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran kebenaran firman Allah. Yang pagi ini judulnya, temanya saya berikan judul menolak pengenalan akan Tuhan. Langsung kita baca ayatnya saja. Ayat yang sering kita baca 1 Korintus pasal 10 di ayat yang ke-11. Saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya ingin terangkan dulu ayat ini, walaupun berkali-kali mungkin saya mengajarkan ayat ini, tapi mari kita lihat kembali firman yang hidup. Itu selalu ada pewahyuan yang baru buat setiap kita. Dikatakan begini, saya tuntun Anda lewat kalimat ayat firman Allah. Semuanya ini dikatakan telah menimpa mereka. Coba bilang sama-sama saya, menimpa mereka. Perhatikan kata menimpa mereka. Mereka di sini maksudnya siapa? Maksudnya adalah bangsa Israel. Sebetulnya bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Sebetulnya apa yang menimpa bangsa Israel ketika mereka setelah keluar dari tanah Mesir, lalu gak langsung dibawa masuk ke tanah Kanaan, mereka ada di padang gurun. Pertanyaannya, apa yang menimpa mereka? Apa yang menimpa bangsa Israel ketika mereka di padang gurun? Mereka gagal masuk tanah Kanaan. Mayoritas, hampir semua yang keluar dari tanah Mesir gagal mengalami janji Tuhan. Negeri yang diberkati limpah dengan susu dan madu. Kenapa mereka gagal? Mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka gagal? Berontak sama Tuhan. Sehingga ayat ini dikatakan begini, semuanya ini telah menimpa mereka, umat Israel di padang gurun, gagal masuk tanah Kanaan. Itu titik penting yang menimpa mereka sebagai dikatakan apa? Contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Yang saya coba utarakan, sampaikan kepada saudara pagi ini adalah begini, bahwa peristiwa gagalnya bangsa Israel, peristiwa yang menimpa mereka tidak menikmati berkat negeri perjanjian tanah Kanaan. Itu ternyata peristiwa yang menimpa mereka itu bisa berulang, sejarah ini terulang kepada kita generasi gereja Tuhan, orang percaya yang hidup di zaman akhir ini. Makanya peristiwa gagalnya bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu dituliskan dalam Alkitab, bukan cuma dalam kitab Keluaran saja, tapi perjanjian lama ya, khususnya kitab Keluaran, lebih dari satu kitab maksud saya. Kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab Ulangan apalagi. Bahkan dalam kitab Mazmur pun ditulis juga kalimat itu, diulang lagi. Bahkan di beberapa kitab perjanjian lama, bukan cuma Mazmur, diulang peristiwa gagalnya bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Bahkan sampai di perjanjian baru dalam kitab Ibrani, sampai dalam suratan Korintus, firman Allah itu menuliskan berkali-kali tentang peristiwa gagalnya bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kenapa dituliskannya diulang-ulang? Supaya dikatakan jadi contoh buat kita. Supaya jadi peringatan buat kita, jangan sampai ada potensi begini. Berulang kembali sejarah kegagalan Israel itu berpotensi terulang pada kita orang percaya kepada Tuhan yang hidup di zaman akhir atau di akhir zaman ini. Saudara perhatikan baik-baik, apa sih yang membuat bangsa Israel gagal di padang gurun? Bukan cuman berontak, bukan karena faktor bersungut-sungut saja. Sesungguhnya kalau saya pelajari dalam Alkitab, saya suka bilang sama saudara, Israel gagal masuk tanah Kanaan itu rasanya kalau dipikir rasanya nggak mungkin gitu. Rasanya sulit diterima dengan akal. Israel bisa gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Tuhan menyertai langsung sama mereka. Tuhan langsung hadir lewat tiang awan, tiang api. Bahkan setiap hari Tuhan menyertai mereka, berikan mujizat, berikan pertolongan tiap hari. Tidak ada air, gunung batu memancar air. Aneh ya, rasanya gak masuk di akal kita. Disertai Tuhan secara langsung, Tuhan gak pernah absen. Tapi gagal juga.
Pertanyaannya, apa yang membuat mereka gagal mengalami janji Tuhan? Kalau saya pelajari dalam Alkitab itu gini ya. Bangsa Israel itu sebetulnya selalu yang dikejar, yang diinginkan itu sesungguhnya pertolongan Tuhannya, bukan kehadiran Tuhannya. Tujuan Tuhan membawa mereka masuk padang gurun, jadi janjinya masuk tanah Kanaan, keluar tanah Mesir. Tapi sengaja gak langsung dibawa masuk tanah Kanaan. Sengaja Tuhan bawa rutenya masuk padang gurun dulu. Kenapa? Tujuan Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan dulu secara pribadi sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Sehingga ketika mereka benar-benar masuk tanah Kanaan, setiap pribadi mereka sudah mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Sudah menyelami hati Tuhan gitu loh. Makanya sengaja dibawa masuk pada gurun. Mungkin Anda berkata begini, tapi pendeta saya kan tidak tinggal di padang gurun. Saya tinggalnya di Jombang, saya tinggalnya di kota Bandung, di Cirebon, di Papua, di Manado. Anda mungkin tinggal ada di luar negeri saat ini. Mungkin tempat tinggal kita bukan di padang gurun, tapi saya mau katakan sama saudara, bahkan saya nyatakan sama saudara, gini loh saudara ya, bahwa sesungguhnya pengalaman padang gurun itu lebih jahat, lebih kejam daripada pengalaman padang gurun yang sesungguhnya. Pengalaman padang gurun seperti di padang pasir ini, itu ternyata pengalamannya, suasananya itu lebih jahat daripada tinggal di sana sesungguhnya. Padang gurun itu bicara ketidaknyamanan. Pengalaman padang gurun itu bicara penderitaan, perjuangan. Pengalaman padang gurun itu bicara apa? Sesuatu perjuangan hidup yang berat. Anda sekarang mungkin tinggal di kota masing-masing. Kita nggak tinggal di padang gurun yang sesungguhnya. Tapi saya mau katakan sama saudara, pengalaman padang gurun itu lebih ngeri, lebih jahat, lebih keras daripada padang gurun yang sesungguhnya. Israel ketika 40 tahun terkatung-katung di padang gurun, mayoritas mereka gagal. Gak gampang loh saudara. Dan sebetulnya rencananya Allah di padang gurun yang penuh perjuangan, Tuhan ingin mereka lebih mengenal Dia secara pribadi. Tapi judul firman Allah saya berikan, mereka menolak pengenalan itu. Mereka lebih menginginkan begini, berkat. Mereka lebih menginginkan namanya kenyamanan. Jadi ternyata begini kesimpulan saya. Segala berkat, segala mujizat, segala keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu pasti mengenal Tuhan. Apakah saudara berani menjamin kalau misalnya ada seseorang yang Anda pernah kenal, Anda pernah lihat, dia usahanya bangkrut, bisnisnya hancur, lebur usahanya, keuangan ekonomi hancur, lalu didoakan oleh seorang hamba Tuhan, bersekutu dekat sama Tuhan, dipulihkan, bangkit lagi ekonominya. Atau Anda pernah melihat seorang anak Tuhan yang sakit parah, hampir mati, nafas sudah ngap-ngapan, nafas tinggal 1-2, lalu didoakan seorang hamba Tuhan, sembuh lagi, sehat lagi. Pertanyaan saya, apakah kesembuhan, mujizat, berkat yang dialami orang itu pasti menjamin orang itu kemudian mengenal Tuhan? Menurut saya tidak menjamin, bahkan belum tentu gitu. Karena kita banyak melihat setelah orang hancur diberkati, dia lupa sama Tuhan. Setelah sakit hampir mati disembuhkan, dia jauh dari Tuhan. Ternyata begini kesimpulan saya, kesembuhan, mujizat, berkat gak menjamin seseorang itu membuat dia itu semakin mengenal Tuhan. Belum tentu. Ada yang iya tapi tidak jaminan begitu. Makanya saya tuliskan di gambar ini, sadarkah saudara bahwa banyaknya mujizat yang dialami seseorang itu tidak membuat seseorang mengenal pribadi Tuhan. Kalau seandainya yang namanya pertolongan, kalau seandainya namanya mujizat dan berkat, itu bisa membuat seseorang itu semakin mengenal pribadi Tuhan, maka menurut saya harusnya di dunia ini orang yang paling mengenal Tuhan itu adalah bangsa Israel. Tapi kenyataannya tidak. Iya kan? Makanya saya katakan di gambar kedua ini, karena ternyata jalur pengenalan akan Tuhan bukan didapat lewat mujizat, tetapi jalur pengenalan akan Tuhan itu didapat lewat membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain.
Jadi saya mau tegaskan kepada saudara pagi ini, bahwa ternyata yang membuat kita mengenal pribadi Tuhan itu bukan karena banyaknya mujizat, bukan banyaknya berkat. Karena ada banyak orang begini ya, ketika dia ngalami berkat Tuhan, ngalami mujizat Tuhan, cuman terlena sama berkat Tuhan. Ada banyak di antara kita tanpa sadar ketika ngalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jobnya banyak, proyeknya banyak, sakit disembuhkan. Ada banyak kita berkali-kali ngalami pertolongan Tuhan. Cuman buat kita terlena dan terpana dan cuman kagum titik. Menurut saya harusnya pertolongan Tuhan yang terjadi sama kita, berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita, harusnya membuat kita begini, semakin penasaran sama Tuhan. Tuhan ini kok baik ya sama saya? Kok baik banget sih Tuhan sama saya? Kok Tuhan sayang ya sama saya? Harusnya begitu. Setiap mujizat yang datang dari Tuhan, setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita, Anda buntu jalannya, dikasih jalan keluar. Harusnya membuat kita semakin penasaran. Untuk apa penasaran? Semakin dekat sama Tuhan. Membuat kita penasaran, pengen makin kenal sama Tuhan. Pengen semakin ingin menyelami hati Tuhan. Kok Tuhan baik banget sih sama saya? Harusnya setiap pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan makin bikin kita penasaran. Bukan cuma terlena dan kagum dan terpana saja berhenti di situ. Semakin kita ingin menyelami mengenal Tuhan. Kok Tuhan baik banget ya? Kok cinta sama aku? Yesus kok sayang banget sama aku? Dan itu membuat kita begini, sebetulnya mujizat yang Tuhan berikan sama saya, sampai pada titik timbul pertanyaan gini, sebetulnya apa ya yang Tuhan mau di dalam diri saya? Sampai timbul pertanyaan penasaran gini, sebetulnya apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam hidupku? Sampai terbit pernyataan pertanyaan seperti ini, saking penasarannya. Bukan cuma berhenti pada terlena dan kagum saja. Disadari atau tidak, kebanyakan di antara kita seperti bangsa Israel. Ngalami pertolongan Tuhan cuman terlena kagum. Tapi heran, mujizat yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada umatnya di padang gurun. Cuman membuat mereka terlena, tidak pernah penasaran, semakin mengenal pribadi Tuhan. Jadi jelas saudara ya, bahwa mujizat, pertolongan, berkat itu gak menjamin membuat seseorang itu semakin mengenal pribadi Tuhan. Makanya saya kagum dengan seorang yang bernama Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 15 sampai 16, Musa menerbitkan sebuah doa. Coba saya baca dulu ayat ini saudara ya. Keluaran pasal 33 ayat 15 16. Ayat ini lagi-lagi sering kita baca. Saya sering bahas sama saudara. Tapi ada yang penting saya mau sampaikan sama saudara. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saya ingin tunjukkan Keluaran 33:15 dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Alkitab versi AYT. Jadi ada Alkitab ini versi ya terjemahan sehari-hari tapi lebih sederhana lagi. Versi Alkitab yang terbuka. Saya perbandingkan dulu dengan Lembaga Alkitab Indonesia, katakan, berkatalah Musa kepadanya. Perhatikan kalimatnya, saya perbandingkan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Terjemahan Alkitab yang terbuka katakan, Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Kalau saya satukan pakai dua terjemahan, kira-kira kalau saya mau sampaikan sama saudara begini, doa Musa kepada Tuhan begini, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari sini, dari padang gurun ini. Apa yang saya coba sampaikan sama saudara? Pada waktu itu, Tuhan itu marah. Kalau istilah bahasa manusia, kalau kita barangkali ngomong sama teman kita, capek deh sama teman yang satu ini.
Tuhan rasanya capek hati sama Israel. Keras kepala bangsa Israel, tegar tengkuk. Di padang gurun begitu mereka mengalami ujian, mengalami ketidaknyamanan. Mereka berontak, mereka ngelawan. Mereka rasanya tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Karena memang sesungguhnya kita tahu hati Israel. Yang diinginkan sebetulnya adalah apa? Berkatnya. Yang mereka kejar, mereka inginkan itu mujizatnya. Mereka tidak ingin pengenalan akan Tuhan. Mereka tidak bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Yang mereka inginkan cuma berkat, berkat, berkat itu saja. Makanya selalu mereka berkata, kapan dia nyampainya? Tanpa sadar seringkali kita seperti Israel. Kalau mengalami pengalaman padang gurun. Kapan dia selesainya? Kok gak ditolong-tolong? Kok gak dijawab-jawab? Kok gak sampai-sampai tanah Kanaan? Mari kita belajar dari seorang Nabi Musa. Musa menerbitkan sebuah doa. Jawaban kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirmannya kepada Musa, bukan pada Israel. Tuhan ngomong gini sama Musa. Musa, nanti Anda baca lengkap ya ayat ini. Aku akan tarik kehadiranku dari antara umatku. Aku gantikan dengan malaikat. Aku tidak mau lagi menyertai mereka secara langsung, hadir secara langsung. Kayak tiang awan, tiang api, tidak. Aku gantikan dengan malaikat. Malaikat yang akan menuntun mereka secara langsung. Ada tahu apa jawaban Musa? Musa berkata begini. Jika Tuhan tidak hadir bersama dengan kami, menyertai kami, jangan suruh kami melangkah berangkat dari sini. Artinya begini, lebih baik kami di padang gurun yang jahat ini. Lebih baik saya dan Israel di padang gurun yang keras ini. Ada Tuhan daripada di tanah Kanaan limpah susu dan madu. Diberkati Tuhan tetapi tanpa Tuhan. Saya ulang, ini kalimat yang penting. Perhatikan baik-baik. Buat seorang Musa, lebih baik aku di padang gurun yang penuh penderitaan, yang keras dan gersang ini. Yang penting ada kehadiran Tuhan. Daripada aku mengalami kelimpahan berkat tanah Kanaan, tetapi tanpa Tuhan. Saudara, makanya saya tulis di gambar ini berikutnya. Inilah doa Nabi Musa yang menginspirasi banyak orang tentang pentingnya kehadiran Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Ini Tuhan berfirmannya sama Musa, bukan sama Israel. Kalau Tuhan ngomongnya sama Israel, lain cerita. Saya yakin ceritanya jadi lain. Kalau misalnya Tuhan berfirman, saya bisa bayangkan. Kalau Tuhan ngomong sama Israel, hai bangsaku Israel, umatku Israel. Aku tarik kehadiranku mulai sekarang. Malaikatku yang aku gantikan, menuntun kamu masuk tanah Kanaan. Pasti mereka berkata apa? Sip Tuhan, terima kasih Tuhan, senang aku Tuhan. Mari, mana malaikatnya sekarang tuntun kami. Ayo bawa sekarang juga kami masuk ke tanah Kanaan. Keluar dari tanah terkutuk padang gurun ini. Oh pasti mereka senang. Pasti mereka pilih, ya Tuhan tidak apa-apa tanpa kehadiranmu. Malaikat juga apa-apa. Mana malaikatnya sekarang? Biar tuntun kami. Biar kami lepas. Biar kami keluar dari padang gurun yang terkutuk tidak menyenangkan ini. Tapi lain cerita. Makanya Tuhan ngomongnya sama Musa. Musa kita temukan di sini. Bagi Musa lebih berharga kehadiran Tuhan dibandingkan berkat berkelimpahan tanah Kanaan. Bagi Musa gini, penyertaannya, kehadiran Tuhan lebih berharga, lebih indah dibandingkan berkat limpah tanah Kanaan. Meskipun di padang gurun tidak nyaman, tapi Musa bisa menikmati kehadiran Tuhan. Makanya saya tuliskan poin statement penting ini sama saudara. Bahwa mari kita belajarlah menikmati kehadiran Tuhan. Itu lebih daripada berkat-berkatnya. Statement ini penting saudara dan tidak mudah. Tapi kita harus belajar seperti seorang Musa. Belajarlah menikmati kehadiran Tuhan, pribadinya Tuhan, hadiratnya Tuhan bersama kita. Lebih daripada berkat-berkatnya, lebih daripada mujizat-mujizatnya. Kalau saya kasih contoh ya. Kalau misalnya saya pergi pelayanan ke luar kota sama istri saya. Karena biasanya kalau saya pelayanan selalu saya jarang lah saya sendiri. Kalau nggak ada kerepotan tertentu pasti saya ngajak istri saya. Kadang kalau bisa pulang malam, bisa pulang. Kadang saya tinggal anak saya yang kecil. Ya. Nanti kalau kami pergi pulang malam gitu atau nginep gitu. Kalau kami mau pulang, yang pasti kami ingat anak kami. Terutama yang kecil, yang umur 10 tahun.
Yang saya ingat ya anak yang kecil ini, oleh-oleh apa ya? Karena anak saya yang besar kan di Surabaya, saudara ya. Yang saya ingat oleh-oleh apa ya buat anak saya, mau bawa apa ini? Makanan kesukaannya apa? Kadang kami ke toko mainan, beliin apa? Ya, apalagi kalau dia mulai telepon, "Mah, kapan pulang? Jam berapa pulang? Masih lama kapa? Masih lama kama?" Ya, hati mana ya bapak sama ibu orang tua yang tidak cair langsung hatinya mendengar anak telepon berkata, "Masih lama kah? Kapan pulangnya?" Langsung cair ini hati kan. Pengen cepat pulang. Walaupun kami tahu sebagai orang tua, Anda pun mengerti sebagai orang tua, ketika Anda pulang, Anda bawa oleh-oleh itu. Sesungguhnya jujur ya, yang dirindukan sama anak kita itu kita atau oleh-olehnya. Kita tahulah jawabannya. Saya bukan sedang mempermalukan namanya anak, enggak saudara. Tapi memang begitulah. Begitu kita nyampe, paling anak kita, peluk papa, peluk mama. Habis gitu ini oleh-olehnya, ini mainannya. Dia akan langsung terbuai sibuk dengan makan yang dia suka dan oleh-oleh yang dia suka, mainan itu. Dan dia sudah sama kita begitu saja. Walaupun kita tahu rindu sih pasti ada. Tapi sebetulnya salah satunya dirindukan apa? Oleh-olehnya. Kadang kita tertawa dalam hati. Anda mendengar cerita saya mungkin tertawa dalam hati. Sama Pak, pengalaman kita sebagai bapak ibu ya. Or papa mama seperti itu anak kita. Dia akan mulai sibuk dengan oleh-oleh kita, terbuai dengan itu. Sama kita ya sudah selesai. Kita tertawa dalam hati. Tapi sorry to say, saya katakan. Kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya tanpa sadar. Seperti itulah perlakuan kita kepada Tuhan. Ada banyak di antara kita, saudara, yang seringkali lebih rindu berkatnya daripada merindukan kehadiran Tuhan. Kita lebih menginginkan mujizatnya daripada menginginkan penyertaannya. Belajar kembali dari firman Allah. Dari seorang tokoh besar, nabi besar bernama Musa. Musa itu lebih menghargai kehadiran Tuhan bersama dia. Meskipun di padang gurun tidak nyaman. Yang penting ada Tuhan. Daripada ngalami berkat, ngalami mujizat, ngalami kelimpahan negeri yang limpah dengan susu dan air madu yang manis. Tapi tanpa ada kehadiran Tuhan. Musa lebih menikmati, lebih merasakan yang penting ada Engkau Tuhan. Kadang kita tertawa lihat kelakuan anak kita. Tapi kita sedang mentertawakan diri kita, sesungguhnya kita itu seperti itu. Lebih merindukan berkat. Bukan merindukan kehadiran Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Harusnya saya ulang dari awal. Kalau kita banyak ngalami berkat Tuhan. Kalau kita banyak ngalami mujizat. Ketika kita terkatung-katung di padang gurun. Semua orang mah pasti ngalami pengalaman padang gurun. Tidak nyaman. Pengalaman padang gurun itu lebih keras, lebih jahat. Dari panasnya padang gurun yang sesungguhnya. Tidak nyaman kita. Kapan ya nyampenya? Selalu kita seperti Israel, kapan selesainya? Tinggalkan jalan tertutup ini dan jalan keluar. Kapan ngalami kemenangan? Kapan doaku dijawab? Selalu itu. Dan saya pikir tidak salah. Saya bukan tidak berkata munafik ini pendeta. Apa pendeta gak butuh mujizat? Enggak. Anda butuh mujizat, saya butuh mujizat. Semua kita perlu pertolongan. Tidak salah ada berkata, Tuhan nyatakan mujizatmu yang besar. Tuhan nyatakan kuasamu yang besar. Kita memang butuh kuasa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tidak ada orang tidak butuh pertolongan berkat Tuhan. Tidak ada orang tidak butuh jalan keluar mujizat dari Tuhan. Kita butuh itu. Tapi saya cuma ingin mengatakan, kita lebih butuh kehadirannya dalam hidup kita. Dalam suasana padang gurun tadi. Karena kalau di padang gurun sekalipun, ada kehadiran Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tapi banyak kita setelah kita ngalami berkat, seringkali kita lebih rindukan apa? Berkatnya itu. Makanya saya bikin satu kalimat pertanyaan, Anda lihat ini. Menurut saudara mana yang lebih berharga? Kebersamaan kita dengan Tuhan atau rasa nyaman kita? Anda tahu jawabannya. Mayoritas di antara kita umat Tuhan, permisi bicara saya katakan. Ada banyak kita seringkali lebih berharga apa? Kenyamanan dalam hidup kita. Lebih berharga lebih anak diberkati. Memang kita butuh berkat. Tapi saya ingin mengajar lewat firman Allah ini bahwa mari belajar begini.
keberhargaan, kehadiran Tuhan, pengenalan akan Tuhan, itu lebih penting daripada segala berkat-berkatnya. Karena ketika orang Israel yang ada di padang gurun, ini pengalaman bisa berulang kepada sejarah gereja, orang percaya di akhir zaman. Kalau kita kemudian hanya menginginkan berkat, kita hanya berdoa nyatakan kuasa-Mu Tuhan, tapi kita gak penasaran hidup kita makin dekat sama Tuhan, nanti ujungnya kita akan mengalami kegagalan seperti bangsa Israel. Seperti saya katakan tadi, mau mati dikasih hidup lagi, bangkrut diberkati lagi, tapi kemudian terbuai sama berkatnya, terpesona sama berkatnya, tidak terpesona lagi sama Tuhan. Lupa membalas cinta kasih Tuhan. Lebih banyak di antara kita lebih berharga kenyamanan daripada berharga kehadirannya Tuhan bersama dengan kita. Ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, Tuhan ingatkan saya akan sebuah kisah tentang seorang bapak yang punya 2 anak. Tidak usah dibaca ayatnya, Anda sudah hafal. Yang pertama si sulung, kedua si bungsu. Kita sering mendengar kisah si bungsu itu anak terhilang. Dua-duanya terhilang. Yang satu terhilang di luar rumah bapaknya, yang si sulung terhilang di dalam rumah bapaknya. Kita tahu cerita ini setelah dia dapat warisan yang banyak, si bungsu merantau ke luar negeri. Foya-foya, bermain judi, melupakan bapaknya yang gambaran pribadi Tuhan. Bahkan si sulung mengatakan sudah berdosa sama pelacur. Itu kakaknya yang katakan. Ketika dia hartanya habis, sadar ingat bapaknya mencintai dia, bapaknya punya segalanya, dia merasa kehilangan kehadiran Tuhan. Ketika dia sudah bangkrut gak punya apa-apa, dia merasakan aduh berharga ya kebersamaan dengan bapak. Dia merasakan kehilangan kehadiran bapak. Dia jadi kangen. Dia jadi rindu. Dia kepingin dekat kembali, dekat di rumah bapaknya, bersama tinggal bapaknya. Pulang dia rindu sama bapak. Sekarang dia mulai merasakan betapa pentingnya berharganya tinggal bersama bapak. Mungkin dengan nangis dia kangen. Aku rindu kangen sama bapakku. Seperti kita kangen sama Tuhan. Dia pulang sama bapaknya. Bapaknya dari jauh lihat, lari. Sebagai tanda rindunya. Disambut tadi, dipeluk. Nangis mungkin bapaknya, dikasih cincin, dikasih sepatu, dikasih jubah. Bahkan yang terakhir, dibikin pesta yang besar menyambut kehadiran si bungsu yang terhilang. Dipotongin beberapa ekor lembu yang tambun, pesta besar, ada musik bunyi-bunyian. Dari jauh kakaknya pulang dari ladang, dengar bunyi musik. Wah ini ada pesta di rumah, ada apa ini? Dia bertanya-tanya penasaran, bapak bikin pesta apa kok bapak ada ngomong sama saya? Begitu nyampe di depan pintu rumah, saudara, apa yang terjadi? Si sulung kaget. Oh ternyata si bapaknya itu bikin pesta untuk si bungsu. Pesta besar-besaran, ngundang banyak orang. Bapaknya, ayo masuk si sulung. Dia gak mau, cuman lihat gambar itu. Dia cuman gini tangannya, dilipat kedua tangannya, cuek sama bapaknya. Ini anak terhilang dalam rumah bapaknya bersama bapaknya. Dia cuek, bapaknya berkata, ayo anakku sulung masuk rumah. Ayo ikut pesta bersama adikmu si bungsu. Ayo kita bersenang-senang menyambut anak adikmu yang hilang sekarang kembali bersama kita. Ada tahu apa jawaban si sulung? Ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Si sulung berkata begini, bapak selama ini aku taat sama bapak. Berpuluh-puluh tahun lamanya aku mengabdi setia sama bapak. Tidak pernah bantah perintahnya bapak. Ini gambaran orang Kristen yang radikal taat sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Tidak pernah bolong kali ibadahnya. Merasa udah benar, merasa udah dewasa rohani. Merasa udah dekat setia sama bapaknya. Si sulung. Dia berkata apa? Aku tidak pernah bantah bapak. Mengabdi sama bapak, setia sama bapak. Bapak ngomong apa saja, aku nurut. Tapi bapak, selama ini bapak tidak pernah membiarkan sukacita. Bapak tidak pernah memberikan aku seekor anak domba atau seekor anak kambing. Untuk aku bersukacita, bersenang-senang dengan teman-temanku. Anda tahu jawaban bapaknya ini yang lebih penting. Bapaknya ngomong begini, anakku yang sulung. Selama ini engkau tinggal bersama-sama dengan aku di rumahku ini. Semua yang aku punya, itu semua punyamu. Apa maksud perkataan si bapak? Selama ini kamu tinggal bersama-sama dengan aku bapakmu di rumahku ini.
kepunyaanku semua, punya Bapak ini, itu juga punyamu. Bapak sebetulnya ingin berkata begini, kamu selama ini ternyata tidak menghargai kebersamaan kita. Kamu selama ini tidak bisa menghargai kebersamaan kehadiran Bapakmu dengan kamu selama ini. Apa yang Bapak punya, itu kamu punya. Seringkali kita tidak bisa menghargai kehadiran Bapak. Kita seringkali parameter penilaian kita akan kasihnya Tuhan itu hanya dengan seekor domba, seekor anak kambing. Seringkali parameter ukuran kita, Tuhan cinta sama kita, Tuhan sayang sama kita. Kita ukurannya dari berkat cinta, tapi kita ukurnya dari berkatnya Tuhan. Seperti si sulung mengukur cintanya bapaknya dengan seekor anak domba. Seekor kambing atau domba begitu kira-kira. Lebih berharga seekor domba daripada kebersamaan kehadiran bapaknya. Loh, ini kan lucu. Tapi tunggu dulu, seperti itulah kita. Lihat Musa, bagi Musa kehadiran Tuhan lebih berharga daripada Kanaan. Bagi kita bagaimana? Lebih berharga mana? Berkatnya kah? Kenyamanannya kah? Atau kehadiran Tuhan menyertai kita? Mari belajar dari peristiwa si bungsu dan si sulung ini. Si bungsu akhirnya sadar bahwa kebersamaan tinggal bersama dengan bapaknya, kehadiran bapaknya ternyata lebih berharga dari semua harta yang dia punya tadinya. Tapi si sulung kebalikannya, dia gak menyadari, dia bandingkan domba itu lebih penting daripada kehadiran bapaknya. Biar kisah ini, pengajaran firman Allah ini menjadi satu pewahyuan dalam hidup kita. Kalau toh hari ini saat Anda mendengar firman Allah, Anda ibaratnya gambaran saya, Anda sedang berada terkatung-katung di padang gurunmu. Anda sedang mengalami situasi yang tidak nyaman dalam hidup saudara. Yang penting begini, walaupun di padang gurun, yang penting kau rasakan, yang penting ada kehadiran Tuhan. Sebab kalau ada Tuhan, semua yang Tuhan itu punya saudara. Ternyata coba Anda lihat gambar ini. Padang gurun yang Tuhan izinkan kita lewati. Itu ternyata adalah tempat yang terbaik untuk kita dapat mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi kalau hari ini saudara sedang melewati namanya pengalaman suasana padang gurun, tidak nyaman, penuh perjuangan, saya sakit Pak, jalan saya buntu Pak. Sabar. Anda mesti punya hati. Parameter ukuran kasih kita adalah yang penting ada Tuhan. Yang kita rindukan Tuhan. Jangan seperti anak-anak tadi. Yang dirindukan apa? Oleh-olehnya. Yang dirindukan apa? Berkatnya. Makanya selalu pikiran kita, kapan selesainya padang gurun ini? Kapan bisa tinggalkan tempat yang tidak nyaman ini? Kapan Kanaan aku dapatkan? Selalu kita pikirkan Kanaannya, jalan keluarnya. Memang kita perlu itu. Tapi hidup ini kan proses. Kalau Tuhan izinkan Anda lewat padang gurun, jangan tawar hati dulu. Jangan lemah hatimu. Pastikan yang penting hari ini adalah, yang penting berharga buat kita apa? Ada kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Saya cuma ingin menyampaikan message yang penting secara rohani ini. Yang penting berharga itu begini, ada Tuhan bersama kita. Kalau Anda hari ini diberkati Tuhan, puji Tuhan. Anda terima proyek job yang banyak, puji Tuhan. Tapi ingat, itu harusnya membuat gini, aku ingin dekat sama Tuhan. Makin Anda ingin menyelami hati Tuhan. Oh Tuhan baik sih. Apa sebetulnya Tuhan inginkan aku kerjakan buat dia. Tuhan pasti punya rencana. Setiap pertolongan yang datang sama saudara. Setiap mujizat berkat yang turun sama saudara dari tangan Tuhan. Tuhan pasti punya rencana. Ada sesuatu rencana yang Tuhan ingin Anda kerjakan dalam hidupmu. Apa salah satunya? Semakin Anda mengasihi Tuhan. Semakin hidupmu diberkati, jadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang terinspirasi lewat hidupmu. Lewat padang gurun Anda tidak patah, tidak jatuh. Tapi semakin rindu dekat hidupmu dengan Tuhan. Saya berdoa, biar pengalaman padang gurun ujungnya membawa saudara mengalami Kanaan sesungguhnya. Tapi dengan satu proses, Anda sudah menyelami hati Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Saya berdoa Tuhan menuntun, membimbing langkah setiap kita.